Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang insya Allah sangat berkah ini dalam rangka untuk ibadah salat maghrib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan forum ilmiah atau diskusi ilmiah. Semoga ini menjadi tambahan amal ibadah kita dan dapat mengantarkan kita kelak menuju Jannatun Na'im, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita Al-Maqalah Al-Ishrun 20, Pak. Benar ya? Yang kemarin terakhir tanggal berapa? Oh, 23. Oh, berarti sekarang Al-Maqalah Ar-Rabi'ah wal Ishrun 24. Oh, kemarin 27. Al-Maqalah As-Sabi'ah wal Ishrun. Oke. Ini sekarang Al-Maqalah As-Saminah wal Ishrun 28. Isinya masih sama. Langsung aja Al-Maqalah At-Tasiyah wal Ishrun, catatan yang ke-29. Qala ay Asy-Syubli, Imam Asy-Syubli berkata, idza aradta, jika engkau menginginkan, antasta'nisa billah, ay yaskunu qalbuka ma'allah wa la yanfirru minhu. Jika kamu ingin selalu bersama dengan Allah, hatimu bersama dengan Allah dan tidak lari dari Allah, fastauhish min nafsika, ay faqta, maka putuskanlah, mawaddati nafsika, apa yang menjadi kecintaan nafsumu. Su'ila Asy-Syubli ba'da mautihi, Imam Asy-Syubli ditanya ba'da mautihi, setelah kematiannya, an halihi fil manam, setelah bangun tidur ya, ini pernah bermimpi beliau. Faqala, lalu berkata, qala Allahu li, Allah berkata kepadaku, ini kata Nabi. Jadi Imam Asy-Syubli itu bermimpi ketemu Nabi, ditanya begini, qala Allahu li, Allah berfirman kepada saya, oh maaf, Abu Bakar, bukan Rasul ya. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri, tahukah engkau, bima ghafartu lak, sebab apa aku telah mengampuni kamu. Qultu, aku berkata, kata Abu Bakar, bisolihi amali, dengan amal solih saya. Qala la, kata Allah, enggak, bukan. Qultu, lalu Abu Bakar menjawab lagi, bi ikhlasi ubudati, dengan keikhlasan ibadahku. Kata Allah, qala la, bukan juga. Qultu, aku berkata Abu Bakar, bi haji wa shaumi wa salati, karena salatku, hajiku, puasaku. Qala la, kata Allah, enggak juga. Faqultu, lalu Abu Bakar itu berkata, bi hijrati lis salihin wa li talabil ilmi, hijrahku, ya, karena hijrahku lis salihin, bersama orang-orang salih, wali talabil ilmi, dan karena menuntut ilmu. Qala la, bukan juga, kata Allah. Qultu, kata Abu Bakar, aku berkata, ilahi, wahai Tuhanku, fabima, sebab apa kalau begitu? Qala ta'ala, Allah berfirman, atadzkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, apakah kamu ingat ketika engkau berjalan di kota Baghdad, di debu-debu yang ada di kota Baghdad,
fawajadta hirratan saghiratan, lalu engkau menjumpai kucing yang kecil, qad ab'afahal baradu, yang kedinginan, wahia tanzawi, dia apa? Tanzawi itu kalau kucing kedinginan itu mekengker apa? Ya orang kalau kedinginan itu kan mengkeret gitu lah Pak. Kira-kira begitu ya. Min syiddatihi, karena sangat dinginnya. Fa akhadtaha, lalu engkau mengambilnya, rahmatan laha, karena engkau punya kasih sayang dengan kucing itu. Wa adkhaltaha, lalu engkau masukkan kucing itu fi farwin, di sebuah tempat kana alaika wiqayatan, yang ada pelindungnya, laha, bagi kucing itu. Faqultu, lalu aku berkata, na'am, iya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka, karena kasih sayangmu Abu Bakar terhadap kucing itu, aku berikan kasih sayangku kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita ini menggambarkan betapa hidup itu harus punya pri kemanusiaan dan pri kehewanan. Ini Sayyidina Abu Bakar itu ditanya, Abu Bakar, kamu tahu enggak, aku mengampuni dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke surga itu sebab apa? Kata Abu Bakar, karena amal saya, amal soleh saya. Kata Allah, enggak, bukan. Karena keikhlasan ketika saya beribadah, bukan juga. Ya karena haji, puasa dan sholat saya, bukan juga, kata beliau. Karena hijrahku ke kota Madinah, karena Abu Bakar kan sahabat yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Dan karena aku menuntut ilmu dengan Nabi, enggak juga. Lalu karena apa ya Allah? Nah, lalu dijawab oleh Allah, kamu masih ingat enggak? Kamu pernah berjalan di sebuah tempat, ya, di Baghdad. Kamu menemukan seekor kucing kecil yang kedinginan. Dia mengkeret karena kedinginan itu. Lalu engkau selamatkan. Engkau bawa kucing itu ke sebuah tempat yang ada pelindungnya. Artinya supaya tidak kedinginan. Diselamatkan oleh Abu Bakar itu. Oh iya ya Allah, saya pernah ingat, kata Abu Bakar. Nah, gara-gara itu, birahmatika litilkal hirra rahimtuka. Karena kamu punya kasih sayang terhadap hewan itu, lalu aku kasih sayangi kamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, persoalan masuk surga dan tidak masuk surga itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sholat di sini, itikaf di sini, puasa Senin Kamis dan sebagainya itu tidak lantas menjamin Anda pasti masuk surga. Enggak juga. Lalu apa yang masuk surga? Karena kita punya kasih sayang dengan sesama. Kita punya kasih sayang dengan semua makhluk Allah. Maka dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa orang itu kalau kualitas takwanya bagus, kualitas imannya itu bagus, pasti dia akan memandang orang lain itu dengan kasih sayang. Alladzina yanzuruna al-umma bi'ainir rahmah. Melihat orang lain itu dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, yang terjadi justru sebaliknya. Memandang orang lain itu dengan kebencian. Memandang ini dengan kebencian. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang disampaikan itu menghujat. Bapak Ibu, kalau jenengan pernah tahu tentang pendidikan di luar negeri, termasuk Indonesia sekarang sudah menerapkan, Pak. Di Indonesia sekarang sekolah-sekolah itu kan tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan. Karena pemerintah sudah mulai menyadari bahwa sistem perankingan itu tidak lantas menjamin orang itu hebat. Oh yang ranking 1 pasti, enggak. Oh yang tidak ranking itu pasti tidak akan sukses, enggak juga. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi, integrasi, kerjasama, tim. Itu yang dibutuhkan. Makanya penilaian di raport sekarang itu kan deskripsi, bukan angka. Iya kan? Oh PPKN dapat 9, itu dulu. Zaman saya juga masih seperti itu.
Oh, matematika dapat sekian. Sehingga kalau di total rata-rata sekian, oh ini ranking 1. Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada itu. Dihapus. Pemerintah sudah menyadari bahwa sistem perankingan itu tidak lantas menjamin orang itu pasti sukses. Makanya sekarang deskripsi. Gimana attitude-nya, perilakunya orang ini. Anaknya lembut, berakhlak, tata krama, begini. Itu digambarkan begitu sekarang, Pak. Jadi tidak ada perankingan. Semua itu sama. Nah, ini membuktikan bahwa saat ini itu yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu akan tercipta kalau masing-masing di antara kita itu punya kasih sayang. Bagaimana mungkin saya akan kerjasama dengan sahabat saya kalau saya tidak punya kasih sayang dengan dia? Itu tidak mungkin. Itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap orang ibadah itu pasti masuk. Enggak juga. Tergantung sejauh mana dia punya kecerdasan emosional. Ya, mampu menjiwai apa yang dirasakan oleh orang lain. Caranya gampang Bapak Ibu. Jadi kalau lihat itu, maaf ya, orang-orang di pinggir jalan tuh kadang-kadang kakinya pincang, minta-minta, hujan kehujanan, panas kepanas. Itu hati kita ini terenyuh nggak sih melihat itu? Itu aja ukurannya. Sekalipun mungkin tidak ngasih uang. Tapi kalau jenengan tuh merasa terenyuh, itu berarti hati jenengan tuh ada rahmat. Ada kasih sayang di dalam hatinya itu melihat orang lain. Melihat orang begitu tuh kok kemudian cuek-cuek aja, biasalah memang hidupnya kayak gitu. Itu berarti ada sesuatu yang error di dalam hati kita ini Bapak sekalian. Makanya mengukur seberapa jauh sih aku ini punya sifat rahmat, sifat kasih sayang di dalam hati saya, gampang. Itu kalau Anda melihat orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit itu misalnya ya, orang yang kakinya patah, ya mungkin tangannya putus dan sebagainya, itu ada perasaan terenyuh nggak hati kita ini? Itu aja. Kalau terenyuh berarti alhamdulillah kita bersyukur masih ada rasa kasih sayang. Jadi memandang orang lain itu mampu menjiwai gitu. Itu yang dalam bahasanya Ari Ginanjar disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Nah, sama juga Bapak dan Ibu sekalian, ngaji ini kalau kita punya santri, punya murid itu ngajar itu jangan. Dauhnya Mbah Maimun itu gini, jangan pernah sekali-kali kita berharap santri kita itu pasti alim, pasti pinter, karena kita akan pasti kecewa. Ngaji itu yang paling penting itu adalah ketulusan dan keikhlasannya. Ikhlas ngaji gitu aja. Bukan soal pinter enggak pinternya. Itu. Yang dinilai oleh Allah itu ketulusan, keikhlasan, keistiqomahannya itu. Bukan soal pinternya. Ini sudah ngaji sekian bulan kok pancet aja goblok gitu. Bukan soal itunya. Allah tidak memandang itu. Ya tentu kalau orang ngaji berulang kali ya pasti lebih pinter lah daripada yang tidak pernah ngaji, kira-kira begitu. Tapi kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu jangan pernah menargetkan anak kita itu harus pinter. Yang penting belajar dengan sungguh-sungguh, pinter tidak pinter itu urusan nanti. Sama juga, yang penting anak kita itu sudah berjuang, bekerja keras. Urusan kaya tidak kaya, urusan suki tidak suki itu urusan nanti. Sebab yang Allah nilai itu adalah usaha kita. Bukan soal hasil. Itu. Dan rezeki itu tidak ada hubungannya Pak dengan kerja keras kita. Kalau rezeki itu ada hubungannya dengan kerja keras kita, dalam tanda kutip diukur dengan kerja keras kita, maka harusnya, mohon maaf, kuli-kuli itu lebih kaya daripada yang tidak bekerja itu. Iya kan? Jadi yang dinilai oleh Allah itu bukan soal hasil, tapi proses itu yang paling penting. Sama, saya kalau ngajar ke mahasiswa itu, saya tidak pernah menargetkan mahasiswa harus pintar. Tetapi tunjukkan bahwa mahasiswa itu sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sehingga kita sebagai gurunya itu senang juga, ada keseriusan belajar dan sebagainya. Pinter tidak pinter nanti, urusan jadi apa itu nanti. Tidak ada, fakultas nasib itu tidak ada. Oh jurusan fakultas hukum pasti jadi praktisi hukum, enggak juga. Jurusan apa lagi? Matematika pasti jadi pakar, enggak juga.
Karena ini urusan rezeki. Ya, nanti seleksi alam yang menentukan itu. Ya, seleksi alam. Saya punya teman tuh jurusan hukum tapi jadi tukang servis radio itu. Ya, kalau radio TV rusak, jadi buka servis di rumahnya. Padahal jurusan hukum. Tapi ya tidak apa-apa, kan yang penting tidak melanggar aja kan. Mau jadi profesi apa, yang penting kan halal gitu. Artinya bahwa tidak menjamin orang lulusan fakultas hukum jadi praktisi hukum, lulusan ekonomi pasti jadi ekonom, belum tentu juga. Itu urusan rezeki dan itu nanti alam yang akan menjadi itu ya. Yang penting tadi itu ketulusan dan keikhlasan itu. Okay. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kamu ingin hatinya tenang katanya, maka apa yang menjadi kesukaan hawa nafsu itu diputus. Ustaz, nafsu itu kan tidak boleh dibunuh. Iya. Nafsu kita itu tidak boleh dibunuh, tapi di-manage. Makanya nafsu kita di-manage itu maksudnya disalurkan ke hal-hal yang positif gitu. Hidup itu kalau nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, ya hampa rasanya. Nggak ada keindahan. Jadi hidup itu memang harus punya nafsu, tetapi nafsu itu di-manage gitu. Jangan dimatikan. Itu. Makanya hukuman kebiri itu pada satu sisi memang memberikan efek jerah. Tetapi pada sisi yang lain itu tidak peri kemanusiaan. Orang dikebiri kayak gitu itu tidak punya nafsu sama sekali kan akhirnya. Hidupnya itu sudah hampar, tidak ada keindahan bagi dia itu. Jadi yang dimaksud diputus apa yang menjadi keinginan nafsumu itu maksudnya itu manage, bukan diputus, dimatikan. Kalau dimatikan nafsunya nggak ada keindahan. Dan untuk apa Nabi memerintahkan kita untuk menikah misalnya? Nabi perintahkan kita untuk menikah, sudah nikah gitu. Malah kata Nabi orang yang tidak mengikuti sunnahku itu falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Tidak mau menikah itu bukan termasuk golongan Nabi itu. Beda ya, tidak mau dengan belum mau itu lain. Ada yang tidak mau memang sama sekali tidak mau nikah, ada yang belum mau karena mungkin faktor ekonomi, itu lain. Makanya, menurut saya ada orang-orang tertentu yang ingin hidupnya beribadah, terus itu oleh Rasulullah justru malah tidak dibenarkan. Jadi ceritanya gini Pak, sahabat Abu Darda itu, namanya Abu Darda, itu orangnya ibadah terus Pak, punya istri tidak pernah disentuh, penampilannya wis kayak orang stres lah kira-kira begitu. Kalau siang puasa terus, kalau malam dia mulai terus. Istrinya ini matul itu lapor kepada Kanjeng Nabi. Rasul, suami saya Abu Darda itu tidak pernah menyentuh saya. Kalau malam bangun malam terus, kalau siang puasa terus. Itu gimana ya Rasul? Kata Nabi, dipanggil Abu Darda itu. Apa benar? Ya. Lalu Nabi bilang begini, fa inna li ainika haqqan. Mata kamu itu punya hak. Wali rijlika haqqan, kaki kamu juga punya hak. Wali badanika haqqan, badanmu itu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka tempatkanlah, berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak. Artinya apa? Kalau matamu sudah ngantuk, ya tidur, istirahat. Kalau badanmu lelah, ya istirahat. Dan seterusnya. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Nabi, ana atqakum, aku ini orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Tetapi saya ini kadang puasa, ya kadang makan, kadang qiyamul lail, ya kadang tidur, tidak semalam suntuk qiyamul lail. Nah, belajar dari situ Bapak dan Ibu sekalian, beribadah, kerja, itu harus mengukur kemampuan diri kita masing-masing. Ya, jangan terlalu mengejar. Kita ini seringkali kan terbuai dengan budak nafsu kita sendiri. Ada keinginan besar, ingin beli rumah di sana, ingin beli mobil ini. Itu kadang-kadang kita diperbudak dengan keinginan-keinginan itu. Sudahlah, apa yang ada aja disyukuri. Ya soal kemudian kurang, tentu berdoa, ya bekerja. Tetapi jangan mengorbankan kesehatan Bapak sekalian. Saya kalau bulan Ramadan, terus terang saja, tidak pernah saya itikaf mulai jam 2 malam, tidak pernah. Saya itikaf itu paling enggak jam 3. Jam 4 misalnya katanya,
katakanlah waktunya pukul itu kan 1 jam aja. Kenapa Ustaz kok udah begitu malam gitu? Loh saya paginya tuh masuk kampus. Daripada kemudian saya ngejar ibadah sunnahnya, paginya tidur sampai jam 10 misalnya masuk kampusnya terlambat. Dan itu kewajiban. Absen jam 8 itu kewajiban. Ngajar jam 8 itu kewajiban bagi kita. Nah sementara ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan itu sunnah. Maka yang wajib tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah. La yutrakul wajib illa liwajibin. Kewajiban itu nggak bisa ditinggalkan oleh apapun kecuali sama-sama wajib. Gitu. Jadi yang paling baik mana? Ya di manage, diatur. Saya kalau qiyamul lail jam 2 pagi itu mesti ngantuk banget. Ya sudahlah jam 3 sampai jam 4 1 jam. Jadi tempatkan dan sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu orang yang paling bijak. Saya bukan berarti kalau begitu ya sudah nggak usah qiyamul lail. Bukan begitu, Pak. Qiyamul lail tetap, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Jangan dipaksa jam 1 malam gitu misalnya. Sampai subuh. Habis subuh tidur sampai jam 12 siang. Akan meninggalkan banyak kewajiban juga itu. Nah, jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya dan ukurlah diri kita masing-masing. Itu. Saya teringat dengan ceramahnya Gus Baha itu gini. Kita ini yang ditakdirkan oleh Allah bisa sholat tarawih full selama 1 bulan, tidak pernah kosong. Bersyukur. Tapi kita jangan pernah merasa bangga dan jangan pernah merasa lebih tinggi derajat kita dibandingkan dengan pedagang kaki lima yang saat sholat tarawih itu jualan. Tidak ikut sholat tarawih. Kenapa? Sebab kalau mau kita bicara hukum, mereka jualan pedagang kaki lima itu kan mencari nafkah, Pak, untuk anak dan istrinya. Dan itu wajib. Salat tarawih sunnah. Maka kalau mau diukur lebih menang mana? Atau jangan-jangan mereka itu mungkin jam-jam salat tarawih itu enggak tarawih jualan. Tapi setelah pulang jam 11 malam, jam 12 malam mungkin mereka juga menyempatkan diri tarawih di rumah masing-masing. Makanya kata Gus Baha, bersyukur kalau jenengan ini bisa salat tarawih full selama 1 bulan, tidak pernah kosong. Tapi jangan pernah merasa derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang di luar sana yang yang saat jam tarawih itu tidak salat tarawih. Karena mereka juga sedang melaksanakan kewajiban. Saya pernah ngisi di El Victor, radio El Victor itu, ada seorang bapak bertanya, Ustaz, saya kebetulan punya istri. Bersyukur ya Ustaz, punya istri rajin sekali ibadah. Rajin tuh, tanpa saya suruh memang sangat rajin. Saking rajinnya itu Ustaz, kalau bulan Ramadan, saya tuh mesti ditinggal. Kemana? Ke Masjid Al-Akbar itikaf di sana. Semalam contoh iya. Jadi saya itu saat tidur tuh dia tidur sendiri. Sahur sendiri. Istri tidak ada. Anak-anak sudah pada besar semua kan. Nah itu gimana sebenarnya dalam Islam? Saya tanya, Bapak mengizinkan enggak? Sebetulnya tidak Ustaz, tapi karena maksa ya mau gimana lagi daripada tukaran. Gitu. Saya bilang, ibu itu bukan dapat pahala, tapi justru dapat dosa. Kenapa? Loh, menemani suami di rumah itu kan kewajiban, Pak. Kenapa harus dikalahkan dengan itikaf di Masjid Al-Akbar misalnya gitu? Bukan soal masjidnya, tapi kok ambil tempat yang jauh? Kenapa tidak itikaf di mushola terdekat atau masjid terdekat? Kan sama saja. Gitu. Dan sementara suami di rumah hanya sendirian. Makan sahurnya sendiri, tidurnya sendiri dan sebagainya. Itu keliru. Itu. Maka ukur kemampuan kita dan harus bisa mempertimbangkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi jangan terlalu ngebet, jangan terlalu berlebihan. Apapun berlebihan itu nggak bagus, Pak. Makan berlebihan juga nggak bagus. Minum nggak bagus. Ibadah berlebihan juga nggak bagus. Jadi biasa-biasa saja gitu. Ya waktunya sholat, waktunya zikiran, ya zikiran, waktunya kerja, mencari nafkah untuk anak dan istri, ya mencari nafkah gitu. Jadi balance, ya apa ya, keseimbangan. Dan di Quran itu kan juga perintah. Fa'aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan
wala tukhsirul mizan, dan jangan engkau merugikan timbangan. Artinya apa? Sesuai gitu loh. Hidup itu tempatkan pada tempatnya gitu. Ini pesan saya ya. Nah, sekali lagi apa saja yang berlebihan itu nggak bagus. Berikutnya al-maqalah as-salasun. Catatan yang ke-30. Qala Asy-Syubli berkata, "Law zuqtum halawatal waslah ay al-qurba ma'allahi ta'ala." Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ah. Engkau pasti tahu pahitnya putus dengan Allah, jauh dengan Allah. Fa innahu azabun azimun inda ahlillahi ta'ala. Jauh dengan Allah itu merasa tersiksa. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doanya Nabi adalah Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma ya Allah, kata Rasul dalam doanya ini, urzuqni, berikanlah aku kesempatan ladzatan nazar, menikmati lezatnya memandang ila wajhikal karim, terhadap zatmu ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah. Nah, ini Pak doanya. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa li liqa'ik. Berindu dengan berjumpa, wasyauqa ila liqa'ik, rindu untuk berjumpa denganmu. Nah, Bapak sekalian, dalam kitab yang lain dijelaskan Allah itu punya 100 kenikmatan. Satu kenikmatan yang paling rendah itu diberikan oleh Allah ketika di dunia. 99 kenikmatan nanti diberikan di akhirat. Dan kenikmatan yang paling tinggi yang pertama itu adalah ru'yatullah, melihat Allah. Itu kenikmatan yang paling tinggi itu. Sementara kenikmatan yang paling rendah diberikan oleh Allah di dunia. Kapan? Mohon maaf, ketika suami istri sedang berhubungan. Itu kenikmatan yang paling rendah dan sudah diberikan oleh Allah di dunia itu. Ru'yatullah, melihat Allah, itu kenikmatan yang tertinggi, nanti diberikan di akhirat. Allah yang nanti akan memberikan itu. Ru'yatullah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita itu sudah mencapai puncak usul dekat dengan Allah, ciri-cirinya begini. Misalnya ya, Anda sudah biasa istiqomah malam salat malam qiyamul lail. Suatu ketika Anda tertidur tidak sempat salat qiyamul lail. Itu rasanya ini hati ini susah, Pak. Nah, kalau orang sudah merasa susah ketika tidak qiyamul lail karena saking biasanya qiyamul lail, itu berarti dia sudah merasakan kenikmatan bersama dengan Allah. Sebaliknya, sekali aja berbuat salah, itu penyesalannya luar biasa. Saya punya tetangga. Tuh, amalannya itu cuma sholat jamaah di masjid. Suatu ketika, tetangga saya ini dapat musibah yang menjadikan dia itu tidak sempat sholat jamaah di masjid. Itu apa? Ngenes katanya. Ngenes saya itu. Saya itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kata tetangga, bukan saya ini, tetangga saya itu. Tapi gara-gara musibah ini yang menjadikan saya kemudian tidak sholat jamaah di masjid. Penyesalan betul itu. Nah, orang seperti ini itu sudah usul namanya. Sudah merasakan kenikmatan bersama dengan Allah. Ada seorang kiai di Madura yang kerjaannya itu tiap hari itu puasa, Pak. Saya tanya, Kiai, kalau lebaran kan tidak boleh puasa, haram hukumnya. Saya nggak puasa, tapi saya nggak makan. Kenapa? Kalau makan perut saya sakit. Jadi kalau siang makan tuh malah sakit, Pak. Justru kalau puasa itu dia sehat katanya. Jadi kalau lebaran itu, Idul Fitri, Idul Adha itu, ya dia nggak puasa, tapi dia nggak makan. Karena kalau makan itu justru sakit perutnya itu. Ini saking istiqomahnya. Itu. Dan orang seperti ini sudah wusul namanya itu. Sudah betul-betul merasakan kenikmatan bersama dengan Allah. Orang seperti ini. Nah, kalau jenengan merasa sholat jamaah ketinggalan, ya tenang-tenang aja misal gitu. Ini belum usul berarti ya. Masih santai-santai gitu ya.
tingkatannya masih di bawah gitu. Orang kalau sudah usul itu, masya Allah, hatinya ini terus terang aja, saya sendiri belum ke sana. Santai-santai walaupun ketinggalan jamaah ya santai gitu. Kalau orang yang sudah usul itu nangis, bukan menangis, menyesal banget gitu. Kenapa kok tidak jamaah? Kenapa ada gitu? Selalu kepikiran begitu. Nah, terkait dengan sholat jamaah ini saya dapat amalan dari guru saya itu waktu saya mondok. Amalkan selama 41 hari sholat jamaah tidak lepas. Mulai duhur sampai subuh itu ada ketenangan batin. Di dalam batinmu nanti akan merasakan ketenangan. Orang kalau hidupnya gelisah itu ada sesuatu yang problem di sholatnya itu. Coba dengan amati aja dan rasakan sendirilah kira-kira itu apa ya kok saya selalu gelisah, selalu ketakutan apa itu. Pasti ada sesuatu di sholatnya itu. Kalau di pondok Pak, sholat jamaah itu wajib. Iya kan? Yang pernah mondok mungkin tahu rasanya. Saya dalam 1 bulan itu ada absennya Pak. 3 kali meninggalkan sholat jamaah, itu digundul. Pendidikannya itu rotok keren. Digundul. 3 kali kamu udah jamaah, kata kiai itu. Gundul. Jadi ya memang awalnya tersiksa Pak. Om di rumah itu udah ada tekan-tekanan gitu, udah ada. Jam 3 malam sudah dibangunkan. Ayo kamu sholat malam gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir berjalan sekian tahun itu, iya ya, bener juga itu. Jadi sholat jamaah itu 41 hari aja, amalkan selama 5 waktu tidak pernah lepas. Sholat jamaah, rasakan ada ketenangan di dalam batin ini. Orang gelisah, orang apa itu? Itu coba, pasti ada sesuatu yang error di dalam sholatnya. Para kiai, para walinya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan Allah gitu. Sudah wusul, kualitas imannya itu udah wusul, udah nyampe itu. Nah, kita yang selama ini masih sering galau, gajian terlambat, susah gitu misalnya. Itu berarti belum wusul, Pak. Ya, belum wusul, ya. Kita perbaiki, harus diperbaiki. Tapi memang gini, orang itu semakin merasa dekat dengan Allah itu juga tergantung pada usia. Saya terus terang usia 23 itu sudah, bukan 23. Saya semester 3, kuliah S1 semester 3, berarti ya 19-20 tahun. Itu saya sudah khutbah Jumat, ngisi khutbah Pak. Usia 20 tahun saya sudah diperintah kiai ngisi khutbah. Jujur aja, dalam hati ini tidak semata-mata karena Allah dan tidak semata-mata lintisyaril ilmi, menyebar ilmu. Ada ketidakikhlasan lah, kira-kira begitu dalam hati. Saya gelisah ketika saya ngaji tasawuf itu dengan kiai saya. Saya tanya, kiai, sejujurnya saya memang tidak bisa ikhlas seperti yang kiai ceritakan itu. Ada faktor X yang menjadikan saya itu kenapa tidak begitu ikhlas dan sebagainya. Masih ada faktor-faktor duniawi lah, kira-kira begitu. Kiai saya bilang begini, tidak apa-apa, kamu usianya masih segitu kok. Tapi dilatih untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu akan berjalan seiring dengan perkembangan usia. Jangan pernah berharap menjadi orang ikhlas kalau usianya masih belasan tahun, Pak. Dah mungkin, bukan dah mungkin, sulit rasanya. Ini anak kecil kok mau suruh ikhlas? Tidak bisa. Sama juga jangan pernah berharap bahwa anak itu akan sadar dengan sendirinya ibadah itu tanpa harus dipaksa. Jangan pernah. Memang dipaksa dulu, tidak apa-apa. Nanti ikhlas itu akan mengikuti gitu. Jadi dalam teori pendidikan itu kan ada pengenalan, pembiasaan, lalu yang ketiga itu apa namanya ya? Pengenalan, pembiasaan, terus apa lagi yang paling tinggi itu ya? Jadi anak itu dikenalkan dulu. Sholat. Walaupun hatinya ngeruweng, subuh ngantuk mah ini, tidak apa-apa, biarkan aja. Nanti kalau sudah pembiasaan, endingnya itu nanti level yang ketiga itu adalah dia sudah merasa kecanduan itu. Sudah kalau nggak sholat subuh dia merasa berdosa dan sebagainya. Harus begitu memang Pak. Jadi ikhlas itu akan mengiringi perkembangan usia kita. Nah,
Bapak Ibu, kenapa Nabi diutus oleh Allah diangkat jadi Rasul itu di usia 40? Padahal kan menikahnya usia 25. Berarti kan 15 tahun pasca pernikahan Nabi baru diangkat menjadi Rasul. Kenapa? Karena dalam teori psikologis usia 40 itu Pak usia matang. Mangga itu kalau masih belum matang kan tidak enak dimakan, ya kan? Gitu. Jadi usia matang seseorang itu usia 40. Nah, dawuhnya Mbah Maimun ini, kamu lihat nak ya, kalau ada orang usia 40, kerjaannya masih segitu-gitu tuh, pancet aja kayak dulunya. Alamat orang ini tidak akan berubah walaupun sudah usia tua. Tapi kalau usia 40 ini dia sudah menunjukkan ada perubahan yang lebih baik, kemungkinan orang ini peluang untuk menjadi lebih baik itu di usia tuanya besar. Gitu. Jadi usia 40 usia matang. Cara berpikirnya matang, cara menyikapi masalah juga matang gitu. Jadi kenapa Nabi diangkat jadi Rasul di usia yang ke-40? Kok bukan 25? Padahal nikahnya usia 25 itu. Itu juga memberikan gambaran bahwa anak kita yang sudah menikah di usia 25 atau mungkin di bawah 30 itu tidak bisa kita lepas sembarangan, Pak. Tetap harus didampingi itu. Karena usia-usia 25 itu masih cenderung emosional. Suami istri itu kadang-kadang kalau ada masalah emosional. Maka disitulah kehadiran orang tua sebagai pengayom bagi anak-anaknya gitu. Nanti kalau sudah usia 40 dia sudah punya anak, sudah punya cucu misalnya, dia sudah usia matang, jalan sendiri, tidak perlu diperintah oleh orang tua gitu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? Monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sebelumnya. Tadi Ustaz menjelaskan masalah kucing. Ya. Tadi ada kelebihan bagaimana kita mengasihi kucing. Di sini kalau sudah usia 40 dia sudah punya anak, sudah punya cucu misalnya, dia sudah usia matang, jalan sendiri, tidak perlu diperintah oleh orang tua gitu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? Monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sebelumnya. Tadi Ustaz menjelaskan masalah kucing. Ya. Tadi ada kelebihan bagaimana kita mengasihi kucing. Di sini saya menanyakan kira-kira apa keistimewaan kucing sehingga nuwun sewu pada umumnya orang Jawa kalau menabrak atau bagaimana ada perasaan yang was-was. Katanya kalau tidak dipendam atau dimakamkan nanti terjadi sesuatu hal kepada keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum kucing kalau umpamanya dari tempat kotor, terus kucing itu masuk ke masjid umpamanya yang seperti yang kita ketahui, ya, bagaimana hukumnya tempat ibadah tersebut. Terus nuwun sewu, mohon maaf bagi yang suka kucing. Kucing itu kan kadang-kadang kalau membuang kotoran juga seenaknya. Kadang di tempat bersih juga dia membuang kotoran dan kadang ya pokoknya seenaknya lah. Demikian yang sedikit saya tanyakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah habis. Tapi saya jelaskan aja. Agak molor ya Pak ya 5 menit lah. Kucing itu hewan yang disukai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah suka merawat kucing. Termasuk sahabat. Sehingga ada nama sahabat Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Iya, nama aslinya. Tapi dijuluki Abu Hurairah karena Abu Hurairah kan bapaknya kucing kan. Karena kemana-mana selalu bawa kucing. Rasulullah juga suka dengan kucing itu, dirawat itu ya. Nah, Ustaz, apakah kucing ini memiliki keistimewaan sendiri? Karena sering dirawat di bawah Rasulullah itu kemudian dianggap itu memiliki keistimewaan. Ya sebetulnya sama dengan hewan-hewan yang lain gitu. Gini Pak, ada kisah lucu di Madura, di daerah Sampang, kecamatan Sokobana itu.
Di sana itu kalau kambing tidak pernah hilang. Tapi kalau sapi hilang terus. Ketika ditanya, kenapa kalau kambing nggak hilang? Masyarakat sini nih Pak percaya bahwa kambing itu hewan peliharaan Nabi. Takut kualat. Nah terus kalau sapi? Nah kalau sapi karena bukan dirawat Nabi, jadi hilang terus katanya. Ini kisah nyata ini. Saya habis ngisi pengajian di sana. Saya tanya, kenapa kalau kambing nggak hilang? Takut kualat katanya, itu karena dirawat oleh Nabi. Padahal di daerah lain, orang nyuri kambing hanya biasa-biasa aja kan? Tidak ada. Nah artinya begini Pak, keistimewaan kucing itu tidak terletak pada kucingnya. Tetapi terletak pada hewan itu sangat dicintai Rasulullah. Dan kucing itu memang, kalau sudah, mungkin dari sisi medisnya dokter lah yang bisa menjelaskan kenapa kucing itu bisa istimewa di hadapan Nabi. Tapi yang jelas begini, bahwa karena saking seringnya dibawa kanjeng Nabi, dibawa Nabi Muhammad itu, sehingga orang itu menganggap kucing itu adalah hewan yang peliharaannya hewan Nabi gitu. Terus kalau nabrak, kenapa kok harus dipendam, dirawat dan sebagainya? Itu tadi Pak, peri kehewanan itu muncul. Tidak hanya kucing sih sebenarnya. Mau nabrak apa ya? Kambing misalnya ditabrak gitu, lalu mati kambing itu. Harus dirawat sebenarnya itu. Menunjukkan bahwa kita punya rasa iba gitu Pak. Jadi jangan digeletak itu. Jangan dibuang begitu saja gitu. Itu etika kita kepada hewan. Bukan soal kucingnya sebenarnya, tapi soal etika kita kepada hewan. Cinta kasih kita pada hewan itu yang dinilai oleh Allah gitu. Kenapa kemudian harus dirawat? Pak, masyarakat kita punya keyakinan kalau nggak dirawat itu katanya kualat, ada sesuatu pada keluarganya begitu. Itu juga Pak, karena keyakinan kita itu lalu muncul seperti itu, ya beneran terjadi. Ana inda dhonni abdi, dalam hadis qudsi itu, aku tergantung prasangka praduga hambaku. Jadi kalau hambanya itu suudzon dengan Allah, oh nanti terjadi begini, ya beneran terjadi gitu. Nah, jadi bukan soal kucingnya, tapi soal etika kita kepada hewan. Contoh yang paling nyata Pak, jadi kan kalau nyembelih hewan kan harus pisaunya tajam. Saya Idul Adha kemarin itu sempat marahi jagal, karena nyembelih sapinya besar, sapi limosin, pisaunya itu paling harus jengkal gini ya. Jadi disembelih gini itu sampai berkali-kali, sampai sapinya itu sampai gitu menjerit gitu loh Pak. Itu saya bilang, sama sudah tahu yang mau disembelih itu hewan sapi besar limosin. Kok pisaunya sejengkal lah paling itu. Bukan pisau, kayak segitiga itu loh, kayak busur itu loh, apa namanya? Gobang. Gobangnya itu tak tajam lagi. Sakno lihat sapi itu saya itu. Saya sempat bilang, jangan ulangi lagi kayak gini Pak. Sampai tuh siapkan yang profesional itu. Kalau mau nyembelih sapi, apalagi sapinya limosin sapi besar tuh, siapkan pisau yang panjang, yang tajam. Kalau perlu sekali gorok itu langsung putus gitu loh. Kalau kayak ini kan sampai injur-injur, kayak begitu-gitu sapinya Pak. Nggak tega lihat itu. Itu bukti bahwa kita itu harus punya cinta kasih dengan hewan. Itu Pak ya. Terus yang kedua, Pak, kucing seringkali masuk ke masjid gimana itu? Ya lihat aja dohirnya. Kucing itu najis apa enggak? Kalau najis ya berarti masjid ini najis. Gitu. Jenengan Pak, kalau dibandingkan dengan Arab Saudi, Indonesia ini termasuk orang yang sangat hati-hati dengan najis. Arab Saudi itu kan bukan tidak pernah, tapi kan sangat tidak begitu perhatian dengan hal itu kan. Kadang-kadang dari luar itu masuk aja ke masjid. Tidak sandalan tuh masuk ke masjid. Kita kalau nggak sandalan kan merasa tabu kan. Nggak sandalan masuk masjid itu merasa apa gitu. Coba kalau di Arab Saudi itu, banyak kan orang-orang yang ada pakai sandal itu. Tapi karena dia beranggapan bahwa nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang dohirnya. Selama di kaki kita tidak ada kotoran, ya sudah suci aja gitu. Ada kucing masuk ke masjid ini misalnya sekarang, ya, dohirnya ada kotoran, ya sudah anggap suci aja gitu. Lupa kalau begitu nanti gimana, nggak hati-hati. Sama kalau masih menelusuri kucing tadi tinggalnya di mana, tempatnya di mana, ribet Pak. Sama dengan orang mau beli makanan di KFC di KFC atau McDonald misalnya. Pak, ayamnya itu nyembelihnya pakai bismillah apa enggak? Sulit kita itu hidup kalau kayak gitu. Kata Nabi, samillah wakul. Bacalah bismillah, wakul dan makanlah, selesai. Sama, kucing masuk ke sini, yang penting dohirnya enggak bawa kotoran, suci. Jangan mempersulit diri, itu aja. Terus yang ketiga, buang kotoran di tempat-tempat. Iya, kadang-kadang kucing itu Pak.
Saya pun juga kadang-kadang kesel juga. Ya, ada tempat sudah dibersihkan gitu kucing ngising, buang kotoran, kencing di sini kadang-kadang gitulah ya. Tapi katanya orang, saya kebetulan enggak begitu suka kucing ya. Tapi katanya orang yang suka ngerawat itu asal dilatih itu enggak. Dia kalau kayak manusia, kalau mau BAB di mana, itu ada tempatnya sendiri gitu. Katanya, saya enggak tahu gitu. Gitu. Dan saya kira semua hewan itu bisa dilatih. Bisa dilatih gitu. Saya kira itu Pak ya. Kalau mau nanya keistimewaan kucing mungkin dokter yang lebih tahu, dokter hewan gitu. Kalau saya menganggapnya bukan soal kucingnya, tapi soal cinta kasih kita dengan hewan itu yang paling penting. Gitu. Tidak hanya kucing, dengan kambing, dengan ayam, kita tidak boleh menyakiti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Sampun ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma ya Allah. Salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma rizqna awladan salihin bihaqqika wa liqabladani fardan wa anta khairul warisin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan maqbula wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban taliban wa aqlan dakiyya wa badanan sahiha wa 'ala al-bala'i sabaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannatul abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.